نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, pengajian malam ini saya terima WhatsApp dari saudara Eti, ketua pengajian. Malam ini jangan bawa kitab katanya, bahas korban sampai tuntas. Bagus. Makanya saya akan menjelaskan tentang korban. Yang kagak paham tanya sampai ngerti. Kemudian sebelumnya saya dulu nanya, di sini bikin korban apa enggak? Enggak. Iya, di sini di kita nih jamaah kita di sini enggak bikin ya Epi ya? Oh bikin. Bikin. Oh, atas nama musyawarah, atas nama pribadi, atas nama apa? Oh, ya itu yang ada berapa ekor? Oh, 3 sapi sama kambing belum pasti. Iya. Jadi ya betul. Makanya dengerin, jangan sampai salah. Kalau salah dosa dan kagak sah korbannya. Pertama ingin saya jelaskan dari hukumnya. Hukum korban apa? Ada 2. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Sunnah dibagi 2. Ada sunnah kifai, ada sunnah sunni biasa. Nah, artinya apa? Kalau buat kita Imam Syafi'i, hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkadah. Lalu kapan kita disunahkan? Saban tahun. Lalu kita dengar ada ceramah Ali Jaber mengatakan Nabi sendiri motong korban 2 kambing. Yang satu untuk Nabi dan keluarganya. Satu lagi potong Nabi sama umatnya. Jaber bilang umatnya berapa miliar. Kambing menato sama Nabi. Boleh enggak? Boleh buat Nabi. Boleh. Artinya apa? Karena Nabi telah begitu sayang kepada umatnya. Kalau yang mampu bikin. Ini hari tahun ini punya duit bikin. Tahun besok punya duit bikin. Tahun besok lagi punya duit bikin. Satu orang berapa? Ini tergantung kemampuan. Punya duit banyak. Seorang 1000 kambing boleh. Seorang Nabi Ibrahim nyontoin gitu. 1000 kambing, 300 sapi, 1000 onta. Yang dipotong sama Nabi Ibrahim. Ngapa jadi kita? Ya satu kagak kita potong. Sebab sunnah kifai, ya. Ada sunnah, satu sunnah kifai, sunnah aini. Jadi kalau saya ngawur nanti ditanya yang kagak paham. Kemudian kok Nabi satu sekeluarga? Boleh, kita juga boleh. Kalau Nabi motong kambing, nawaitu an adbahadil udhiyata minni wa ahli. Untuk saya, untuk keluarga Nabi. Nabi keluarganya banyak. Bininya aja ada 11. Belum anaknya, belum cucunya. Itu keluarga tuh, satu kambing. Boleh. Cuma bedanya begini. Misalnya nih, kita satu keluarga. Haji Sapiri ini satu keluarga. Potong kambing.
Tuh keluarganya tuh anaknya, bininya kagak dituntut lagi untuk motong. Sebab udah. Tapi yang dapat pahala dia dong diri. Yang lain kagak. Tuh. Ali Jaber kan menepis paham. Anak 7 nyari potong bapaknya. Anaknya tahun depan aja. Kayak ngutangin, kagak begitu. Tahun depan kalau rezekinya potong, kalau kagak mah kagak. Bagaimana ukuran mampunya korban? Pada saat hari-hari Idul Adha sampai hari ke-13 Ayyamut Tasyrik, ya. Kemudian bekal sekolahnya ada, buat bayar pembantu ada, duitnya buat makan ada, buat ngapain aja, masih sisa nih duit. Sisanya berapa? Cukup beli kambing 3 juta atau 3,5 juta. Dia belum pernah bikin belum pernah bikin korban. Dia kagak bikin. Kata Nabi, man kana lahu sa'atan falam yudahi wala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya duit, mampu, kagak mau bikin korban, jangan deketin musola. Maksud jangan deketin gimana Ustaz? Artinya kalau kata kita gini, ini bahasa kasarnya. Punya duit kagak bikin korban, jangan bayang mendingan. Ya pasti. Emang orang datang ke musola ngapain? Bayang. Nggak ada dari dulu sampai sekarang datang ke musola main gapelin. Nggak ada kan? Mau ngapain? Sembayang. Makanya kata Nabi, kalau punya duit kagak mau bikin korban, jangan deketin musolaku. Kira-kira maksudnya apa? Jangan sembayang. Itu ancaman Nabi sampai kayak gitu. Makanya buat kita namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi sekarang ntar catat yang kurang kayak saya sekarang kelewatan. Bagaimana niatnya? Niatnya orang mau bikin korban. Niatnya nggak usah motong, nggak perlu. Walaupun dia misalnya apa? Oh yang itu ada 7 disebutin. Saja aku motong korban buat si Ali, si Entong, si siapa dah macam-macam 7 orang lillahi ta'ala boleh. Tapi niatnya bukan dia, niatnya yang mau bikin korban. Niat sendiri. Iya emang kita niat. Misalnya apa? Kita nih beli kambing, kita bilang saya bikin korban niatnya buat bapak saya. Kan kita yang niatin, dia tuh cuman ngingetin doang. Yang motong, andai kata saya nyerahin panitia korban siapa? Ini buat korban. Dia tanya, ini buat siapa bu? Atau buat siapa pak? Enggak, cuman saya nih waktu beli korban, saya bikin korban buat anak saya. Saya bikin korban buat diri saya. Yang beli ini yang bikin. Diserahin tukang potong. Tukang potong datang-datang kagak baca bismillah, potong aja esa. Walaupun gak baca bismillah. Sebab dia orang Islam. Cuman kagak ngikut-ngikutin sunnahnya. Sunnahnya bagaimana? Ya yang biasa kita lakukan itu. Allahu Akbar gitu dulu ya. Nanti nawaitu an adbaha ya hadhil udhiyata li Muhammad li Mahmud li ini Allahumma hadiminka wa ilaika fataqabbal minni qalim potong. Wah itu yang paling cakep. Ya itu paling cakep, namanya komplit. Andai kata nih yang motong kagak bisa baca apa ya. Nih pas aku korban nih. Iya, ya udah potong aja. Itu niatnya mana? Yang niat tuh yang bikin korban. Esa. Ya cuma orang takut lakukan itu. Nanti kagak sah. Ya gak salah. Yang niat itu yang mau bikin korban, bukan yang motong. Nah, cuma niatnya bukan waktu motong, waktu dia ngeluarin. Waktu dibeli. Iya, atau diserahin di kagak niat juga dia aja niat, Tuhan yang tahu. Waktu nyerahin ke panitia juga. Itu sebaiknya diucapin. Yeah. Andai kata kagak diucapin sah. Sebabnya apa? Saya nih punya rezeki. Saya mau bikin korban kan. Mungkin istri saya tanya atau saya sendiri bilang korban buat siapa? Kata istri saya. Udah kamu saya bikin korban. Allah udah tahu tuh niat buat istri. Tapi lebih abdol lagi. Nah kan kita kan kepengennya yang abdol. Kalau hitung sahnya sah.
Nggak repot, enggak. Waktu itu nih panitia, saya nih niat bikin korban buat istri saya. Emang sih dia Tuhan, kata kalau yang nyerahin bodoh amat buat siapa ke mari, gitu kan. Ya, andai kata kita kagak nyerahin, dia kagak mau tahu tuh panitia mau buat siapa, buat yang tahu kita. Iya, cuma supaya apa panitia juga itu tahu, ya, bahwa kita niat korban kita bilangin, nggak dibilangin kagak apa-apa. Nah, cuma memang abdonya begitu. Pi, sini aja Pi. Ntar nanya ntar. Sini Pi, sini duduk. Udah seterang jelas apa ntar. Kalau sekarang nanya ntar nggak nyambung. Itu cara niat. Ya. Saya juga poin-poinnya doang. Kemudian sunnahnya. Ini sunnahnya. Yang mau bikin korban siapa? Taruh dah saya. Kemudian saya beli kambing, beli sapi atau kambing. Kapan belinya? Belinya tinggal 5 hari lagi saya baru beli. Selama dia beli itu, udah dibeli itu kambingnya. Sunnahnya dia jangan motong kuku, jangan gunting rambut. Selama korbannya belum dipotong. Siapa yang kagak boleh motong kuku? Yang mau bikin korban, bukan yang beli. Saya beli korban ke pasar. Habis saya beli ini korban buat istri saya. Saya bilang, kamu saya bikin korban tuh. Nah dia tuh yang sunnahnya, sunnah bukan wajib. Korbannya juga sunnah. Jangan motong kuku, jangan motong rambut. Selama berapa hari? Sejak dia beli itu korban sampai dia potong. Itu sunnah pertama. Sunnah kedua, yang mau motong tuh nama siapa tadi? Sunnahnya hadir pada saat dipotong. Ya, supaya nyaksiin. Nabi bilang, ya Fatimah, qaddimi udhiyataki. Fa inna awwala damin yufraqu fihi yufarulaka. Yufarulaki. Hei Fatimah, kamu saya mau bikin korban, kata Nabi. Kamu nanti waktu motong hadir. Apabila darahnya keluar, dosa kamu langsung diampuni. Ya, pada saat yang bikin, yang beli, ya enggak, yang beli bukan kan, yang korban. Ya, betul. Kemudian dagingnya dibagi 3. Pertama, buat yang bikin. Yang bikin apa? Nama yang dibikinin tuh. Ya, yang beli saya, tapi saya bikin buat istri yang hadir dia. Sunnah makan dagingnya. Karena apa? Dagingnya dibagi 3. 1 buat yang bikin, 2 buat orang fakir miskin, 3 buat hadiah. Maksudnya gimana? Sekarang ada tetangga kita yang ini kaya, orang dia dealer mobil, kan kaya banget. Bagi, boleh, sebab yang bagian dari hadiah. Jadi termasuk bagian dari hadiah. Ini ada yang tapi utamain fakir miskin, jangan yang kaya dibagi fakir miskin kagak. Itu namanya sepertiganya hilang. Jadi sepertiga buat dia makan. Emang mesti sunnah, bukan boleh, sunnah makan. Sepertiga buat dia makan, sepertiga buat orang miskin, sepertiga buat hadiah. Nah, sekarang kita punya tetangga ada non muslim, cekacong tinggal di sebelah. Kita motong korban, bagi, kok boleh hadiah. Jadi begitu. Nah sekarang ada yang apa? Mau motong tapi ogah makan. Jangan, sunnahnya sedikit kayak makan. Sunnahnya sedikit kayak makan. Ya, walaupun kagak banyak, makan. Jangan kagak dah. Mungkin saking ikhlasnya, ya nggak bagus. Sunnahnya makan. Emang ada yang bilang emang boleh yang apa? Yang korban itu makan. Yang bilang kagak boleh siapa? Nabi yang suruh. Ayatnya apa? Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Allah yang suruh. Fakulu makan kamu minha. Dalam ayat lain, fakulu minha wa at'imul
fakira wal mu'tar. Kata Allah, kamu yang bikin makan, bagiin orang miskin dan bagiin orang yang kaya, yang senang. Bagi juga, makanya dibagi 3. Kalau dulu kan zaman kita dulu yang motong sebagian, yang bikin sebagian, orang miskin sebagian. Dimotong kambing 3 biji karena sepertiga ya 1 kambing dia. Dia kagak motong begitu, bukan. Nah, itu. Yang kedua, dia ngupain orang pakai daging kambing haram. Pak, bapak motong, ntar kulitnya, palanya, kakinya buat bapak. Buat apaan tuh? Upah. Motong haram. Berarti dia motong tuh dagingnya itu dikasih orang. Jadi yang bagus bagaimana? Kita motong, Pak, bapak, dulu ini motong ya, ini saya kasih 50.000. Dipotong. Udah rapi, ini kulitnya, kakinya, Pak, ini kulitnya, kakinya, palanya, saya hadiahin buat bapak. Gitu. Ya boleh, kan jangan buat upah, hadiah. Ya dirobah. Makanya jangan sampai salah. Kalau salah panitia tuh jual daging orang. Nah sekarang yang jadi masalah jual kulit. Nabi sendiri bilang, daging apa kata Nabi, tanduknya, bulunya, kukunya haram dijual. Yang disebut tanduk, bulu, kuku yang kagak ada artinya masih haram dijual. Apalagi dagingnya. Itu namanya kias aulawi. Yang dikata begini maksudnya begitu. Misalnya Allah bilang la taqrabuz zina, jangan deketin zina. Ya, kalau ada Daud Az-Zahiri yang Tuhan larang deketin, kerjain boleh. Nah, jadi begitu. Sama juga kalau dia dengar dalam ayat hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Kamu yang diharamkan darah, bangkai, daging babi. Daud Az-Zahirnya diharamin dagingnya kan, ujusnya apinya boleh. Nah itu salah ya. Nah seperti juga Nabi sebut jangan dijual tuh kukunya, bulunya, tanduknya. Tentunya begitu aja nggak boleh dijual nasi, apalagi dagingnya. Tuh. Jadi sekarang supaya beres kita bilang begini waktu dinyerahin. Misalnya saya panitia korban. Ada orang datang, Pak, Bapak panitia korban? Iya. Panitia korban apa? Musola Nuruddin. Ya. Ini Pak, saya mau kambing, saya mau buat korban. Mau tanya boleh buat nama siapa? Saya nanti tulis ya, semua sebutin. Nah, saya minta gini Bu ya, kulitnya nanti hadiahin ya kepada panitia. Kita jangan kita bilang apa hadiahin, bab itu hadiah boleh. Sepertiga buat makan, buat pakai, sepertiga hadiah. Bu, kulitnya hadiahin. Ada orang motong kebo bertujuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panitia bilang, ente nih yang 7 bikin korban, nanti kulitnya hadiahin ya buat panitia. Panitia juga udah punya, kan panitia bukan seorang. Ada sano. Ada tukang kulit datang jual, boleh. Sebab jual bukan punya yang korban, udah punya panitia. Nah, makanya biar paham kayak gini. Misalnya apa? Dagingnya aja masih boleh dijual. Asal ente bikin korban, bagi saya dagingnya. Ente bagi saya juga. 7 orang pada bagi saya. Lu banyak. Nah, emang saya bisa makan. Saya bilang, tangga yang mau beli daging boleh nih. Daging apa? Ini bukan daging korban, daging punya saya. Yang dibagi oleh yang punya korban. Ini biar paham. Yang kagak boleh, Ustaz Satiri bikin korban. Sapi 1 juga bagi orang, pahanya dijual. Haram, yang jual dia. Kalau mau halal kasih saya dulu. Nih Ustaz DJ saya kasih paha. Dia sih kagak bilang ente jual ya, enggak gitu. Ya udah dikasih saya ambil hak saya. Saya mau jual ke, saya mau bagi orang ke. Nah jadi kalau kulit dijual sama panitia bukan jual orang yang punya korban. Orang punya korban udah hadiah sama dia. Paham nggak kira-kira? Nah, kemudian kalau di tempat saya ini langgar Al Ahyar tuh, saban tahun pala dijual.
panitianya. Sebenarnya itu berani-berani jual pala. Emang udah biasa katanya. Lah, udah biasa gimana? Mulai tahun depan itu tanggung jawab tuh. Saya sih enggak. Sebab saya yang menjelaskan. Habis bagaimana? Pala dipecah. Bagi. Kalau kulit dijual pantas. Emang apa? Orang pada kagak mau bagi kulit. Dende kagak bisa ngolah, kagak bisa papah. Kalau pala ya banyak dagingnya. Jadi kalau saya tuh di masjid saya, satu sapi untuk 7 orang. Satu sapi aja ada 12 orang panitianya. Yo, nanti 12 orang panitianya ada yang jadi keamanan. Awas, bijinya hilang, biji lu ganti. Begitu. Jadi nggak ada yang berani nyolong. Ini ada di sebelah saya paha hilang. Bukan kebangetan karena nggak ngerti mesti bentuk keamanan. Ada keamanan. Ada yang buat nyeset kulit. Ada yang buat mecah-mecah daging. Ada yang buat mecah-mecah tulang. Ada yang nyuci kotoran. Tuh. Pas rapi, kalau saya insya Allah ini 7 di masjid saya. Ya kemudian rapinya bareng. Nah, dia potong, kasih yang kan satu sapi 10 orang misalnya panitia. Potong kasih, potong lagi kasih, potong kasih. Nah, dia atur sebagai ketua. Ayo mana keamanan, awasin. Ayo tukang set. Rapi. Biar sapi banyak, rapinya sama bareng. Sebab orang udah kita tentuin. Nah, baik sampai di sini. Sekarang saya buka pertanyaan. Apa yang belum paham? Nah, tadi Haji Jamuli coba apa ya itu? Itu panitia dapatnya dari apa atau dari mana? Ya, panitia boleh terserah. Yang kerja itu yang namanya hadiah. Yang hadiah. Ya, sekarang kalau saya nih, kebo sapi 7 orang. Kan 7 tanding, dibikin 8. Saya bikin 8. Yang satu tanding lagi udah dibagi-bagi di situ juga 3. Yang bikin pulang 1/3. Dia udah enak itu, pulang daging. Doang punya 2/3. Kemudian yang 8 itu bagian panitia. Ya. Iya, yang satu bagian bagi tuh 10 orang. Ntar ada tulangnya lagi, ada apa juga bagi, ya kandutan, banyak. Nah, jadi begitu untuk panitia. Terus udah paham belum tuh? Jadi boleh kan bagi panitia kalau kita 7 orang tandingannya jadi 8. Ada bagiannya. Nah, sekarang ente dapat standing dan nih misalnya. Kalau panitianya mau, ya kayak niru saya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Itu pecah 3. Makanya di antara orang yang tadi jadi panitia 10, tandingan siapa nih? Ayo bagi 3. Bagi 3, 1, 2, 3. Bungkus ini yang punya, kasih yang punya. Emang dia bagian 1/3? Nah yang 2 tanding kita jadiin 1. Ya, bungkus dah. Yang kaya, yang kontrakan, yang bagiin dah. Ya. Hah? Apa ini? Panitia di situ Panitia udah 8 tadi. Panitia udah 8 pertama. Panitia udah 8 sama tulangnya. Tapi kalau mau dibagi juga terserah. Kalau yang berkaitan kan 3 bagian. Jadi misalkan sapi dan sebagian itu buat yang program, sebagian lagi buat pakai miskin, yang sebagian lagi itu buat hadiah. Nah itu antara sapi tadi yang sama 3 menjadi 1, nanti ada pakai miskin sama panitia di situ. Mungkin gitu ya. Bisa, artinya kalau saya kan tadi 8 itu panitia. Sekarang udah panitia kan udah dibungkus-bungkus nih, ambilin panitia bungkus-bungkus lagi nggak apa-apa. Asal jangan nanti panitianya banyakan, banyak banget ambil itu. Nah kayak Pitra itu panitia harus yang Pitra, dia ambil banyak. Gini, contohnya begini, satu 7 orang, kita 7. Ya lagi. Bukan 7, 8 jadinya. Ya udah, ayo Bapak. Kalau bukan korban jadi akekah Bagaimana? Korban bikin akekah gimana? Ini kan suasananya. Dicampur. Ini kan suasananya kan korban. Dia mau bikin akekah gimana? Iya boleh, bener akekah kapan aja boleh korban apa. Cuman bedanya, apa bedanya korban sama akekah? Kalau korban hanya tanggal 10, 11, 12, 13 habis.
kapan aja mau bikin kagak boleh. Kalau akekah kapan aja boleh. Mau dicampur bareng orang korban, mau dipisahin kapan aja, mau abis subuh motongnya boleh. Nah, tapi kalau korban kagak boleh, hanya tanggal 10, 11, 12, 4 hari dalam setahun. Kalau akekah kapan aja. Nah, itu perbedaan. Perbedaan kedua, kalau bagiin daging korban mentah, akekah mateng. Kita potong akekah nih, mateng orang tahlil, udah coba pulang anunya. Nah, tapi korban jangan dimatengin. Nah, sapi apa 3 sama matengin sapi. Ya, jadi dibagi. Jadi kayak kalau buat akekah posisinya matang. Nah, dia mau diserahkan ke panitia, diserahkan gitu. Sudah mau serahin aja. Boleh. Misalnya gini, ini sapi 7, sapi 7 orang. Yang 5 orang bikin korban, 2 orang bikin akekah, dicampur boleh. Boleh. Iya, kan niatnya Allah yang tahu. Kalau dia bikin akekah semua harus matang juga baginya. Iya, akekah sampai 7 jadi sapi. Iya, enggak. Kayak gini Pak. Boleh, boleh. Ayo. Ada yang mau ekra, tapi dia bukan kambing, dia sapi. Nah, kalau misalkan mau diserahkan ke panitia, kalau misalkan sapi dibagi makan, kan repot masalahnya. Apakah boleh dibagi secara sama kayak korban? Kan gini, ini sapi betujuh, yang 2 akekah. Enggak, Bu, Bapak dikasih semua. Ini dikasih semua satu sapi. Apanya? Satu sapi buat ekra semua. Oh, 1 sapi buat akekah semua. Kan 1 sapi buat akekah semua. Kan 1 orang ada bagiannya. Misalnya gini, 1 sapi berapa orang yang bikin akekah? Nah, kalau laki-laki kan dua bagian. Nanti kalau misalnya yang laki-laki 3, bukan 1. Oh iya. Oh, dia buat anaknya yang laki. Berapa orang anak laki? Taruh dah 2 orang gitu ya. Ya, kalau 2 orang berarti 4. 3 orang satu-satu perempuan. Kemudian kan itu kan dibagi bawa pulang. Bagian yang siapa tuh akekah bagi bawa pulang. Nah, kemudian dia nih buat bagi orang dimatengin aja di rumahnya dulu. Boleh. Yang bagian dia. Bagian. Iya. Bagian di rumah. Itu kan sunnah. Sekarang wah gue ngapain bagiin orang sapi itu bagi mentah ya. Beres juga udah. Cuma sunnahnya bagi matang. Sunnah. Kalau ogah matangin bagi mentah. Yang penting udah dibagi orang. Boleh juga. Ya boleh. Iya. Yang penting bagi orang. Karena ogah matengin. Sunnahnya emang kalau kita matengin, membaginya jadi tambah berat. Ada nasinya, ntar kan ada lagi opornya. Diundang ke rumah. Ya pakai tahlilan kalau yang kagak bagi mentah ya pakai tahlil kan. Kalau yang bagi matem pakai tahlil. Ya terpaksa masak nasi juga. Ada bubuhannya juga pisang. Ya, silakan. Belum jelas sih, belum tahu juga. Akekah boleh pakai sapi. Akekah boleh pakai sapi. Boleh dalam ukuran kambing. Ya ukuran satu ituan. Misalnya apa? Sapi 1 tandingnya 3 juta misalnya. Tahu di sini berapa? Seorangnya gitu. Harga kambing 3 juta juga kan? Sama. Jadi harganya dengan harga kambing. Jadi boleh seorang bikin akekah, taruh dah anak perempuan semua anaknya ada 7 orang. Jadi 1 kan sapi itu. Ya, tapi kita motongnya ya akekah dan dagingnya nanti dibagiin bagi masing-masing. Cara membagiinnya ke orang sunnahnya matang. Wah, bagi terserah boleh. Memang yang abdol termasuk kita nih. Bapak korban bikin sapi, korban bikin kambing. Abdolnya kambing bukan sapi. Abdolnya kambing. Sebab apa? Kambing lengkap, ada pala, ada kaki 1. Tapi kalau sapi kan kagak. Tapi sahnya enggak. Asal Nabi yang bilang ketika di Hudaybiyah, Nabi bilang kalian kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, onta boleh 7 orang, boleh 10 orang. Onta, ya. Boleh 10 orang, onta. Tapi kalau sapi nggak boleh 7. Kambing kagak boleh, kudu 1. Nah sekarang kok bikin akekah sapi sama kambing sama aja dengan 1 orang 1 bagian. Kemudian kalau dibikin kambing aja 1 lebih abdol.
Korban gitu juga, bapak patungan sapi betujuh, ama gue gak sapi betujuh, gue mau beli kambing sendiri. Abdolan dia tuh daripada yang patungan sapi. Dari segi abdol, bukan segi sah. Kalau sahnya sah semua. Silakan bapak. Iya, bagaimana pertanyaan? Yang bikin, ya. Misalnya bapak nih mau bikin korban, bapaknya nih, bukan buat istri. Pas beli, habis beli, sunnahnya, wah, enggak, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Oh, rambutnya gondrong gatal, nah cukur, cuman kagak dapat sunnahnya, gitu. Sahnya pasti sah. Hah? Kita berdam ya. Iya. Iya. Sekarang bapak niatin buat apa tuh istri bilangin, lu gue bikin korban tuh, lu jangan potong kuku dah sunahnya dong apa? Nah, bapak sih yang beli ya, potongan bukan apa itu. Ini yang bikin korban. Baik, ada lagi? Hah? Enggak apa-apa, yang penting Islam. Ya, makanya ada tukang potong, misalnya dia sembahyang belang belentong, ngaji belum tapi benar, tapi Islam sah dia potong. Termasuk kita memotong ayam misalnya. Di rumah nggak ada orang, ada tetangga, tapi dia Muslim, sembahyang kagak sah potongan. Dia kagak baca Bismillah, sah juga, sebab dia Islam. Islam. Kalau kita kan dulu fanatik, baca Bismillah, kagak baca Bismillah, kagak sah. Bukan, orangnya yang motong Islam. Kalau cek acung yang motong baca Bismillah, kagak sah juga. Iya. Nah, jadi yang penting orang Islam. Oke, saya mau nanya nih. Mau nanya. Saya dulu pernah dengar waktu saya masih kecil. Iya. Katanya korbannya ada wajib sama yang sunnah. Yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana? Yang wajib, yang nazar. Misalnya gini, kalau bini gue lagi hamil nih, kalau dia lahir selamat, gue patengin korban. Nih. Itu dagingnya boleh makan udah. Dagingnya nggak boleh makan. Nggak boleh kepada nazar. Nah sekarang kalau ditanya, ngapa orang pada takut makan daging korban dia? Ditakut haram. Sebab di dalam ini benang merahnya tipis. Misalnya gini, besok kalau gua jual kebon gua laku mau bikin korban, itu udah nazar itu. Iya. Makanya orang gak takut makan. Makanya saya pesan sama bapak, kalau bapak mau bikin korban, tolong ikutin sunnah. Besok kalau rumah jual bikin sunnah korban, nggak jadi nazar, sunnahnya sebut. Orang kan kadang-kadang kagak sebut, rame-rame nggak ada yang sebut. Lu bikin korban, iya nih kebetulan mau beres bikin korban, itu nazar. Makanya kalau habis ngobek apa, kepengen bikin sunnah korban, besok nggak jadi nazar, sebut sunnah. Jadi kita boleh makan dagingnya. Jadi yang diwajibkan tuh apa nih? Apa? Yang wajib yang enggaknya yang di tadi. Apanya itu ada tuh? Yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana? Yang wajib yang nazar. Ya. Misalnya gini, misalnya. Nggak boleh makan, kasih orang aja gini semua. Misalnya gini, kita niat kalau istri lahir selamat, nazar mau potong kambing. Pas dia beranak, duitnya kagak punya kita. Kagak apa-apa, tapi wajib dibayar kapan-kapan, wajib. Nah, dibayar kapan-kapan, sebab itu yang namanya wajib. Kalau mau bikin sorban, mau bikin sunnah korban besok, udah niat, duitnya kagak ada, kagak jadi apa-apa, orang bikin sunnah kan. Nah itu untungnya kalau bapak bilang disertai sunnah. Kalau kagak disertai sunnah, orang takut nanti jatuhnya wajib. Tuh, jatuhnya wajib. Kenapa bikin korban? Udah niat dari dulu, dibilang
kapan dapat duit? Dapat, gue bikin Pak. Itu nazar sebetulnya. Nggak boleh dimakan itu. Dagingnya boleh makan enggak ya? Nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan buat orang boleh, kita yang makan. Daging dimakan daging kucing dah. Makanya saya ingin jelaskan kepada Bapak, kalau mau nazar sebut nazarnya biar tegas. Gak nazar sebut sunnahnya, kan enak. Ini mau bikin apa nih? Orang mau nazar, kalau obekan beres mau potong kambing, nah udah. Nah cuma bedanya kalau udah nazar, bawa ada suruh orang mana kita potong di mana. Jangan sampai kita ntar kebanceretan juga makan haram. Itulah yang membedakan antara nazar dan sunnah. Kalau nazar hukumnya wajib, kagak punya duit nggak apa-apa. Tapi kapan aja mesti diganti, sebab nazar. Ya. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa silakan. Ya, mau nanya masalah yang tadi kulit. Ya. Kulit kalau untuk biaya operasional lah alasan gitu ya, tanpa izin dari si yang punya korban, itu kan tadi disebut haram. Haram ini bagi siapa? Bagaimana haramnya? Haramannya bagi siapa dari hasilnya yang Tentunya bagi yang melakukan, orang kagak izinin kok dia lakukan, panitianya haram. panitia kan banyak, panitia Semua enak bener kalau panitianya kena dosa atu-atu. Kalau biar daging dapat semua, jadi dosanya dapat semua, pahalanya dapat semua. Tapi di situ inilah yang disebut haram zonni. Apa haram zonni? Mungkin karena kita belum pernah bilang sama yang punya, kau yang punya pikirannya juga. Kulit bodo amat kata yang punya nih, kulit bodo amat gue dikasih ke gue enggak, biar aja dijual. Cuma kan ijab kabulnya yang belum. Jadi di situ bukannya pasti haram, kecuali kalau yang punya bilang kulitnya dijual, kan gue perlu. Nah jadi jatuhnya haram. Iya, kalau dia bilang kulit biarin aja gue kagak perlu sih, jatuhnya halal. Itulah yang disebut al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas emang doa ambil, yang haram jelas emang di ngarepin, yang ragu-ragu itu di tengah-tengah. Halal kagak, haram kagak, subhat. Apa hukum subhat? Lainnya ke haram. Jadi bagusnya ya, tapi kalau orang yang kita anggap wah ini dia udah potong kambing kulitnya kagak, itu bagusnya sih kita tanyain juga cepet tegas. Kalau kagak ditanyain, mudah-mudahan jatuhnya ke halal. Tapi jatuh ke halal belum tegas kecuali kalau ditanya. Bu, kemarin ibu korban kulitnya ibu perlu? Kagak, ya panitia udah jual, biarin dah gue kasih panitia. Nah, udah selesai. Ya. Jadi Ustaz baiknya kita bilang yang punya kambing, tolong dihadiah kulit kambing dihadiahkan untuk kaumnya gitu. Enggak, gini aja. Bu, ibu yang mau kambing. Kulitnya kalau kambing nih, ya, kulitnya ibu mau hadiahkan ke panitia enggak? Atau kasih saya aja yang motong? Enggak, saya mau jual, haram bu dijual. Oh saya mau bikin bedug, ya ambil dah. Gitu. Artinya apa? Supaya ada ketegasan. Kalau kita tukang potong nih, kita bagusnya begitu supaya apa? Jelas. Sebab banyak juga orang termasuk nikahin di bawah tangan. Dia kagak ngerti itu. Dosa itu. Kalau nikah di penghulu ada isi talik. Kalau lu tinggal istri lu 6 bulan jatuh cerai. Nikah di bawah tangan, dikagak kata gitu. Abis nikah dapat 3 bulan kabur tuh lakinya. Tahunan kagak pulang. Bininya mau kawin lagi. Nah, siapa yang berani kawin? Makanya kau jadi penghulu apa tuh? Penghulu siri gitu ya. Nah, bagusnya ayo ucapin dulu supaya gue kagak dosa. Saya apabila saya tinggalin istri saya 6 bulan jatuh talak 1. Nah udah lu pergi 6 bulan jatuh langsung. Kita kawinin lagi sama orang lain. Nah sebab udah ada segot tali. Nah begitu juga di dalam kambing korban. Kita sikat tali. Pak, nanti kulitnya kasih panitia. Iya, aman. Ya terakhir ya. Iya. Iya terus. Karena kan
datang sama tidak bisa jadi paling enggak panitia tugasnya harus mendatangi satu-satu yang korban itu Suaranya tambah kecil. Kuping saya mampu budek gak denger jadinya. Ya. di sini kan memang arisan Arisan. dari tahun-tahun lalu arisan jadi sapi Bagus. itu kan berapa orang kan, jadi untuk supaya kita nih panitia selama ini kan kulitnya memang panitia jadi untuk orang tahun lalu tahun ganti jadi udah tahu dan lebih tahu lah masalah ketentuan itu jadi ya jadi sebaiknya panitia datangin ke setiap orang yang korban ini minta izin bahwa kulit ini bisa dihibahkan aja gitu, sebaiknya begitu. Sebaiknya jangan minta izin. Minta izin itu minta aja ya. Misalnya kita ada bertujuh nih, atau ada 14 kena 2 sapi, atau ada 21 kena 3. Bagaimana nih? Nanti ini bentuk lu panitia, kan panitia pasti udah ada. Kulitnya itu udah serahkan ke panitia, sodakohkan ke panitia, hadiahkan ke panitia. Boleh istilahnya, ya. Jangan nanti kulitnya diambil oleh panitia, kan bahasanya kasar. Enak aja lu ngambil. Ya, kalau kita bilang sodakohkan, kita bilang hadiahkan. Bagaimana jawaban dia? Ada yang lain hadiah saja kagak, sogak. Kasih dia kulitnya sepotong nanti. Ya, iya. Terus satu lagi kalau masalah Jelas sudah ini. nah itu kan memang karena nggak ada yang mau apa sih Mau bikin? gitu agak ribet waktu juga lama jadi dibagi-bagi ke panitia. Nah kalau sekarang itu tahun ini harus gimana gitu ya. Kalau bagi-bagi mereka pada senang sih boleh. Kalau menurut saya jangan, kalau pala dipecah. Sebab misalnya apa? Kita nih 10 orang. Di antara 10 tanya, siapa yang bisa bikin pala? Bisa bikin pala. Kalau dengkul apa susah, jangan bagi panitia. Kalau dengkul kan bikin susah. Iya. Iya. Kaki ke bawah. Iya. Kalau dengkul ke atas mah apa? Kaki ke bawah. Jadi bagusnya begitu. Di itu tuh di Al-Akhyar. Setiap tahun dijual tuh pala. Saya bilang ini tanggung jawab. Nah, mulai semalam semalam saya ngajar di sana, ya membahas ini. Pokoknya mulai sekarang jangan jual di pala. Pala nggak pantas dijual, kulit pantas. Kalau pala orang semua kalau udah dipecah, semua mau dibagi daging pala. Bapak naning, bapak ada pecah nih pala, berebut. Gua bagian dong, lidah kayak apa? Tandanya apa? Orang pada ngarep dijual. Kalau dari panitia menyerahkan nih bulan yang tukang motong ada sampai 4 atau 5 kasih yang motong 1 gitu dihadiahin dari panitianya. Yang dihadiahin apa? Ya, panitianya menghadiahkan kepada orang yang motong sampai dikasih kepalanya 1, yang tuh dibagi buat panitia. Jangan, emang tuh punya dia palanya. Yang punya hadiahnya orang yang berkorban 7 orang, punya 7 orang tuh pala. Iya, kan yang 7 kasih hadiah apa kepada panitia. Sekarang udah punya ke panitia gitu. Ya kalau dikasih panitia emang gak apa-apa, sapi 1 gak apa-apa masih. Misalnya gini nih, saya bikin korban, bagian saya 1 udah saya kasih panitia, wah enak. Ya apabila yang punya udah kasih. Iya udah kasih ke boleh. Dikasih yang motong atau dikasih ustad, dikasih tetangganya kiai, boleh. Orang dia mau kasih siapa kek? Yang penting kita udah dikasih. Dari pemotong udah berikan kepada panitia gitu. Bukan pemotong, bukan punya pemotong, dari yang punya tuh pala. Iya, yang punya pala. Udah kasih. Yang punya pala siapa? Yang patungan. Jadi tuh pala punya orang 7, 1 aja yang kagak senang gitu. Kagak senang, ada yang haram tuh daging. Kecuali udah nyerahkan kepada. Iya, kecuali kalau udah dikasih. Kepada. Tapi yang nyerahin 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kamu yang punya pala nih 7 orang, udah saya serahin panitia. Nah baru panitia yang punya. Kalau nyanyian baru 4, yang 3 jadi masalah. Ayo agak cepat. Dibagi 3 saya dapat sebagian. Nah palanya saya minta buat dikasih
pala, boleh nggak? Yang bagian ente tapi. Bukan pala, jadi pala. Iya, pala yang bagian saya kan pala punya betujuh. Misalnya gini, pala dipecah 7. Enggak, misalnya saya korban sendiri. Oh, sendiri. Sendiri sih boleh aja dan ente yang punya. Saya nih korban satu sapi. Di sendiri satu sapi. Saya hadiahin kepada orang lain. Oh, RT ayo rakyatnya ambil nih saya. Boleh aja. Korban sendiri tuh ya. Kan, pokoknya yang punya berapa orang tuh gitu aja. Kalau sendiri kan yang punya seorang berarti. Sekarang saya beli sapi, korban 2 saya. Nah punya saya mau kasih siapa kek? Tapi kan saya udah dapat sama sebagian, kan bukan tidak. Di luar kepala kan. Iya pokoknya makanya tadi saya bilang kan dibagi sepertiga. Sekarang palanya dibagi lagi dibagi 7 dari satu tani sepertiga. Ente ada bagian kepala mau kasih orang boleh. Itu dia yang punya ente 1 tuh. Saya korban sapi kan. Itu saya udah kepala kan keluarga yang kepala itu orang dibagi tidak. Nah kepala ini saya ambil buat siapa lah saya ambil. Enggak, saya belum paham. Ente bagaimana? Enggak, misal saya korban sapi. Nah, itu palanya kenapa keluar? Kan udah ini nggak dibagi 3 kepala. Bukan begitu. Emang tali sapi kan 7. Kepalanya Satu orang, satu sapi 1 orang dia korban. Satu orang kan dibagi 3 untuk saya buat Kepalanya nggak bisa sebagai sakit, juga sama. buat hadiah. Kalau begitu bicaranya enakan kambing. Kalau tuh sapi nggak bisa sih harus 7. Bagi 3 gitu. Yang tadi sepertiga. Iya, kepala bagi 3. Kalau misalnya kepalanya diambil sama yang 1, berarti dia monopoli yang 1, yang 23 dia akan dia. Jadi kalau bicara sapi, kalau betujuh, biar palanya punya orang 7, tetap punya 7. bagi 7 juga. Bagi 7 kan gini, kita potong 7 orang, standing 7, standing jadi 7 tanding. Ya. Sapi palanya tuh bagi 7 juga, ini bagian ini 7. Begitu. Nah sekarang udah bagian dia deh nih, satu dia. Ada bagian pala mau dikasih orang boleh. Jangan istilahnya udah dipotong satu palanya dipisahin. Kenapa dipisahin? Hah? Saya kan korban sapi buat anak, buat istri segala macam gitu kan. Kan saya yang mau tuh kan dipotong nih. Nah kan kalau itu kan biasa kan di sini kan dibagi 3 nih sapi nih buat keluarga saya. Kok sapi dibagi 3, bukan tandingannya. Di tandingannya kan dibagi 3 dulu kan. Sapi. Gini. Yang dibagi 3 itu sepertiga buat 7 orang. Sepertiga lagi buat fakir miskin, sepertiga lagi buat hadiah. Nah itu makanya dijelasin dulu. Yang sepertiga ini itu 7 orang. 7 orang nyatanya. Makanya kita yang saya kurang jelas, kalau udah potong sapi jangan dibagi 3. Sapi dibagi 7. Udah bagian 1 nih, baru bagi 3. Satu tandingnya dibagi 3. Hah? Iya beda pendapat punya. Iya, gua dia bilang begitu tadi. Ini sapi, kita potong sapi saya bagi 3. Ya kagak bisa, sapi 7. Nah sekarang nih Anda mau nanya nih. Dulu dia udah putus belum? Coba dengerin ikutin paham saya bagaimana coba. Ini kan dibagi 3 dulu. Yang dibagi 3 apanya? Sapi kan kalau Satu sapi Sapi. dibagi 3. bagi 3. Kok bagi 3? Buat siapa-siapa? Sebelum dipecah. Ini bagi 3 satu sapi. Nah ini bagian saya nih yang sapi. Ini yang motong. Saya belum paham dah. Ini yang motong, ini buat yang Jadi gini Ustaz, Bapak ini mau berkorban satu sapi punya dia sendiri. Iya. Ya gua dibagi 3. Nah tadi yang penjelasan awal kan tadi daging sapi itu ada 3 tuh, setengah buat makan, setengah buat orang miskin, setengah buat kalian ini. Ini kayaknya Bapak kan berarti kan sapi dia 1, atas namanya 1 juga buat korban. Jadi ente potong sapi 1. Nah, Namanya buat siapa? yang beda. Yang lain diam. Nama ini sapi ente 1 potong buat siapa? Istri segala macam lah itu. Oh, jangan pakai segala macam. Jadi satu sapi 3 orang. Jadi dia motong sapi untuk 3 orang. Kan sapi mesti 7. Itu ente cuma 3. Siapa aja, tapi boleh siapa aja. Saya, istri, anak 5 lah, anak 5 kan jadi 7 ya. Ah, ya kan 7, anak 5 sisa. Nah iya itu baru benar 7. Terus Ini kalau ini kan biasanya panitia
sapi itu dibagi 3 dulu kan. Itu ada 2 cara. Dibagi 3. Sapi dibagi 3. Nah ini kalau yang dia sebagian kalau patungan itu kita dibagi 3. Nah ini digabungin buat mustahil sama buat hadiah kan begitu digabung. Kalau keterangan saya, ini sapi betujuk ya. Habis sapi betujuk, bikin 7 tanding. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 1 tanding baru dibagi 3. 1 tandingnya yang dibagi 3. 1 tanding bagian Haji Jamuri dibagi 3. 1 buat Haji Jamuri sepertiga. Yang 1/3. Ini yang saya kagak paham, sapi 1 bagi 3. Ini 1 tanding dipecah 3. Bukan 1 sapi. Udah dah, ayo nanti ada, ayo komat. Ayo komat aja anak sana. Bukan saya di sana dimarahin juga. Saya lama. Bukan bisa dikenakan nih. Makanya gini ya. Besok saya lagi mau tanya mau peri apa mau ngaji. Padahal nggak terganggu hari Selasa. Ngaji. Kita puasa mulainya hari Rebo, Kamis, Jumat, Id, Iya. Sabtu, Minggu, Senin, Tasrik. Jadi Selasa nggak terganggu. Kalau besok agak peri terus ini, Bro. Waktu ngotongnya kan belum.